雷の呼吸一の型。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Murni Amaliati dari program studi Matematika OR1 semester 7. Dalam video pembelajaran ini, saya akan menjelaskan mengenai materi pengendalian risiko sebagai tugas untuk memenuhi ujian akhir semester dari mata kuliah manajemen risiko. Apa itu pengendalian risiko? Pengendalian risiko adalah kegiatan yang membahas tentang bagaimana suatu organisasi menerapkan ukuran dalam memetakan berbagai permasalahan yang ada dengan menempatkan berbagai pendekatan manajemen secara komprehensif dan sistematis, atau lebih jelasnya adalah suatu tindakan untuk menyelamatkan perusahaan dari kerugian. Terdapat dua macam teori risiko. Yang pertama adalah teori domino. Teori ini mengatakan bahwa kecelakaan bisa dilihat sebagai urutan 5 tahap. Tahap yang pertama, lingkungan sosial dan faktor bawaan yang menyebabkan seseorang berperilaku tertentu. Misalnya, mempunyai temperamen tinggi sehingga gampang marah. Dan urutan yang kedua, personal fault atau kesalahan individu, di mana individu tersebut tidak mempunyai respon yang tepat dalam situasi tertentu. Yang ketiga, tindakan yang berbahaya atau kondisi fisik yang berbahaya. Yang keempat, kecelakaan, dan yang kelima, cedera. Teori yang kedua yaitu rantai risiko atau risk chain. Menurut Makeover, risiko yang muncul bisa dipecah ke dalam beberapa komponen. Yang pertama, hazard, yaitu kondisi yang mendorong terjadinya risiko. Yang kedua, lingkungan di mana hazard tersebut berada. Yang ketiga, interaksi hazard dengan lingkungan. Yang keempat, hasil dan interaksi. Dan yang terakhir, konsekuensi dari hasil tersebut. Selanjutnya, tujuan pengendalian risiko. Terdapat 4 macam mengenai tujuan pengendalian risiko. Yang pertama, perusahaan memiliki ukuran kuat sebagai pijakan dalam mengambil setiap keputusan. Yang kedua, mampu memberi arah bagi suatu perusahaan dalam melihat pengaruh-pengaruh yang mungkin timbul dalam jangka pendek atau jangka panjang. Yang ketiga, mendorong para manajer dalam mengambil keputusan untuk menghindari pengaruh terjadinya kerugian. Yang keempat, memungkinkan perusahaan memperoleh risiko kerugian yang minimum. Metode pengendalian risiko. Yang pertama, menghindari risiko. Yang kedua, mengendalikan risiko. Yang ketiga, analisa kerugian dan hazard. Yang keempat, pemisahan risiko. Yang kelima, kombinasi atau pooling. Dan yang terakhir, pemindahan risiko. Dilihat dari segi waktu, pengendalian risiko bisa dilakukan sebelum, selama, dan sesudah risiko itu terjadi. Sebagai contoh, perusahaan bisa melakukan training untuk karyawannya mengenai peraturan, prosedur, dan teknik untuk menghindari kecelakaan kerja. Karena aktivitas tersebut dilakukan sebelum terjadinya kecelakaan kerja, maka aktivitas tersebut merupakan aktivitas sebelum risiko terjadi. Pengendalian risiko juga bisa dilakukan pada saat terjadinya risiko. Sebagai contoh, kantong udara pada mobil secara otomatis akan mengembang jika terjadi kecelakaan. Maka pengendalian risiko seperti ini bisa juga dilakukan setelah risiko terjadi. Sekian video pembelajaran untuk memenuhi tugas UAS di mata kuliah manajemen risiko. Semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.